kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk bersama-sama kita hadir dalam agenda rapat kita pada malam ini. Tentu dua agenda yang akan kita bahas. Yang pertama, kita membahas mengenai nama-nama pengurus yang kemarin sempat dibuang dalam buku Ikatan Warga Buton Tengah. Kemudian yang kedua terkait saran dan masukan terkait periode kepengurusan Ikatan Warga Buton Tengah pada periode sebelumnya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan saran untuk kepengurusan baru Ikatan Warga Buton Tengah tahun periode 2025-2030. Nah, tentu kita tahu bahwa periode sebelumnya itu masih banyak kekurangan di sana sini yang tentunya harus kita benahi. Maka pada malam ini kami harapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk hadir, untuk memberikan suaranya, memberikan masukannya, memberikan kritikannya terkait kepengurusan yang akan datang, karena kita tahu bahwa pengurus ini tidak sempurna, banyak hal-hal yang mesti diperbaiki, banyak hal-hal yang mesti ditinjau kembali, banyak saran dan masukan dari warga. Mungkin bapak-bapak bisa sampaikan pada malam ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Ikatan Warga Buton Tengah, Ayahanda Haji Laudin Ilham, untuk memimpin kita pada rapat malam ini. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rapat pengurus pada malam hari. Salawat serta salam tentunya harus kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para pengikutnya, dan keluarganya sampai akhir zaman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya telah memenuhi undangan dalam rangka rapat pada malam hari ini. Kita tahu bersama bahwa semua warga punya aktivitas seharian di masing-masing, ada yang di pasar, ada di kantor. Dalam keadaan lelah masih sempat hadir bersama-sama pada malam hari ini. Karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya sebagai ketua mengucapkan terima kasih kepada panitia kemarin yang telah menyelenggarakan pemilihan yang berjalan dengan sukses, dan alhamdulillah saya terpilih kembali. Karena itu saya pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih, dan ini merupakan beban bagi saya untuk yang kedua kalinya, periode keduanya. Kita ketahui bersama dalam perjalanan kita ke belakang masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, pada harapannya pada periode yang kedua ini kita sama-sama benahi bersama. Apalagi saya lihat ini yang mendampingi
Saya di pengurus ini sudah ada budaya yang betul berpengalaman di organisasi. Salah satunya contohnya ada sekretaris Ustadz Rizal, siapa saudara Herman Sah, kebetulan hari ini tidak hadir, ada Muhammad Ruslana Nurudin. Insya Allah semua ini berpengalaman. Mudah-mudahan ada perubahan di ke depannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, perlu mungkin saya sampaikan sedikit bahwa kita berkerukunan ini perlu sekali. Selama saya berada di Kota Seru ini kurang lebih 32 tahun, awal-awal kedatangan kami di sini, kerukunannya begitu belum berjalan. Kita rasakan sekali kalau ada masalah-masalah yang mendasar seperti ada duka apa, sering kita mengalami keterbatasan untuk melaksanakan itu, terutama ada warga-warga kita yang kena musibah yang kebetulan dari luar, sering yang menangani itu kerukunan-kerukunan lain, sehingga saya sampaikan bahwa berkerukunan ini perlu, samping untuk merawat bersama, silaturahmi sesama perantau itu. Oleh karena itu, sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, harapan kita bersama supaya bisa terlibat sekecil apapun keterlibatan kita kepada kerukunan itu sangat berarti. Mungkin pada malam hari ini agenda kita yang memang sudah disampaikan tadi bahwa pembentukan pengurus yang baru ini sudah disampaikan. Untuk perlu kami sampaikan bahwa kami mohon masukannya dan kritikannya untuk nama-nama yang sudah ada di susunan kepengurusan ini. Mungkin ada nama yang kurang atau yang perlu dimasukkan, bisa disampaikan. Karena itu yang kami sampaikan mungkin ini saja. Selanjutnya saya serahkan kepada memimpin lebih lanjut baca nama-namanya. Apabila Bapak Ibu merasa masih ada yang kurang, tolong masukannya. Nah, ini terkait kepengurusan Ujung Tengah ada sekitar 10 bidang, dan kami rasa orang-orang yang dipilih ini orang-orang yang kemudian bisa bekerja. Yang pertama ini di kepengurusan ada namanya Dewan Adat atau Majelis Pertimbangan. Kenapa tidak ada penasehat? Karena kita leburkan fungsinya penasehat ke dalam bagian Dewan Adat. Dewan Adat inilah yang kemudian yang kita tuakan, istilahnya kita tuakan dalam pilar dalam kerukunan kita, sehingga apa yang mereka pertimbangkan, yang mereka sampaikan, yang mereka putuskan itu kemudian bisa menjadi keputusan juga secara bersama. Jadi Dewan Adat atau Majelis Pertimbangan ini yang nanti jika ada warga yang punya problem, umpamanya ada problem keluarganya ataukah problem-problem yang lain, ini penyelesaiannya di Dewan Adat. Dan biasa kalau di KKST kan biasa begitu, karena KKST kembalikan kepada pilar, maka kita fungsikan kembali. Lalu fungsinya ini juga kalau ada keputusan-keputusan yang kemudian tidak bisa diambil oleh Pak Haji Ilham, ini diserahkan sama Dewan Adat untuk memutuskan. Ya, jadi di sini nama-nama di Amir Moto, Haji Parman Lapalaun, Haji Muslimin, Haji Ali Teli, Haji Laun Abdul Haris, Haji Raif, Dahlan Junaidi, Hamid Lana, Amirul Hindia, Samilu, Kaharlamase, Waena,
Haji Jamalia, dan Lasamuri. Bagaimana Bapak-Bapak, ada masukannya atau tambahan nama-nama yang mau kita masukkan dalam dewan adat? Kalau tidak ada kita lanjut. Bagaimana? Ada masukannya? Tidak ada. Jadi inilah tugasnya nanti kalau ada problem, persoalan, masalah apapun kita punya bilang kerukunan, ini bagiannya majelis adat yang kemudian selesaikan. Lalu ada pengurus pelaksana, yang pertama ketua terpilih Haji Laudil Ilham, wakil ketua 1 Pak Amirul Nizam, wakil ketua 2 Haji Laudil Zunaidi. Tidak apa-apa. Ini namanya memang double, sengaja memang umum sampai di sekretaris ini mereka juga masuk di bagian adat, mewakili peran pemuda. Gitu saja. Lalu kemudian ini sudah cocok ya, Haji Laudil Ilham, Amirul Nizam, wakil ketua 1 Haji Amirul Nizam, wakil ketua 2 Haji Laudil Zunaidi. Tentu sebagai ketua punya tanggung jawab untuk mengkoordinir seluruh bidang-bidang yang ada di wilayah Buton Tengah. Kemudian wakil ketua 1 punya tugas untuk hanya mengkoordinir 5 bidang yang ada di kepengurusan, yaitu pertama bidang organisasi dan pendataan, bidang sosial dan kesehatan masyarakat, lalu bidang hubungan antar lembaga, bidang advokasi hukum dan keamanan. Turunannya yaitu tanggung jawab ketua 2 dan menggantikan posisi ketua umum ketika ketua umum tidak berada di tempat. Ini tugas dari ketua 1 dan ketua 2. Lalu sekretaris yaitu saya sendiri, kemudian sekretaris 1 Hermansyah, wakil sekretaris 2 yaitu Darman. Tentu tugas kita itu jelas, yaitu mengkomunikasikan, mempersiapkan segala dokumen dan segala kebutuhan yang berada dalam lingkup Buton Tengah. Kalau bendahara yaitu Ruslan Amiruddin, SAP MIKOM. Ini yang mengatur kondisi keuangan kita, yang nanti rekap laporan keuangan dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu perlu kami sampaikan, donasi yang terkumpul kemarin ini ditangani langsung oleh bendahara yang terpilih, bukan lagi bendahara sebelumnya. Ya. Lalu kemudian wakil bendahara 1 Fandi Nasir, wakil bendahara 2 Zainab. Bendahara 1 ini menangani pengeluaran, bendahara 2 pemasukan. Lalu bagian bidang organisasi dan pendataan anggota. Yang pertama ada Asis Zolimbona, lalu kemudian anggotanya Korul Mustafa, Samsudin Harafa, Abdul Talib, Suwitno. Ada Asis. Angkat tangan coba. Kenapa Asis kita taruh di pendataan anggota? Karena banyak warganya kita belum didata. Masih banyak sekali. Masih banyak warga yang ber-KTP luar. Jadi ketika sakit mau urus BPJS pemerintah tidak bisa terkoordinir karena masih domisili di luar. Ini contoh sederhana. Kenapa harus domisili Yapen? Karena kalau ada hal-hal yang menyangkut dengan administrasi di Yapen itu akan sulit. Misalnya kalau ada warga yang sakit tidak mampu membuat BPJS PBI di Dinas Kesehatan ditolak. Kenapa ditolak? Karena bukan warga Kepulauan Yapen. Mungkin Pak Kamil lebih paham kayaknya soal ini. Mungkin seperti itu ya kalau untuk domisili. Masalah BPJS, itu BPJS. Tidak apa-apa. BPJS kalau di luar, kalau dia rawat inap itu pasti diterima. Ya. Tapi kalau rawat jalan seperti di kota, yang pertama malas antri, dia ke kodim, kita kembalikan. Karena apa? Uangnya masuk di puskesmas kota, kecuali seperti dia ansus, ya kita kan tolong mereka, karena penyeberangan. Kalau dia mau balik juga jauh, jadi harus punya BPJS. Tapi Pak Kamil yang berkaitan dengan
periode selanjutnya. Lalu bidang sosial dan kesehatan masyarakat, ya ini ada Serka Kamil, lalu Mulyadi, lalu Alfirman, Imran, dan Saudari Khadijah Muhdar. Jadi tentu tugas sosial dan kesehatan masyarakat ini kalau ada warga yang sakit, lantas sulit untuk mau ke rumah sakit dan sebagainya, langsung saja bisa kita hubungi Pak Kamil dan kawan-kawan untuk kemudian dapat ditangani. Tentu bukan cuma itu, tapi juga bisa memberikan sosialisasi terkait program-program kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga kita. Lalu kemudian hubungan antar lembaga dan media. Ini ketuanya Hasim Lailu, lalu Laude Azwar, Anwar, Subhan Agus, begitu. Jadi kita baru YBT Bapak-Bapak bukan cuma kita saja, kita tentu perlu penguatan dengan lembaga-lembaga lain, seperti misalnya pemerintah daerah, lalu kemudian ormas, partai politik, lembaga keagamaan. Ya ini tugasnya Hasim Lailu untuk kemudian memperkuat itu. Lalu bidang advokasi hukum dan keamanan, dan ketuanya itu maaf saya baca dulu anggotanya: Hasim Lailu, Laude Azwar, Anwar, Subhan Agus, dan Miges Fly ini Firman, nama lengkapnya. Ini bagian media. Lalu karena selama ini kalau kegiatan kepemudaan seperti mereka lomba bola, lomba futsal, itu tidak ada warga yang datang. Tidak ada warga yang datang untuk memberikan dukungan. Ya. Dulu kan Futsal punya prestasi yang sangat luar biasa. Tapi tahun sampai sekarang ini mulai redup, mungkin ada, tetapi tidak terdengar karena kondisi pasar mungkin sunyi. Jadi begitu ya, kita mohon dukungannya Bapak-bapak, kalau anak-anak muda kemudian berpartisipasi ke depannya, mohon berikan dukungannya. Entah apakah mereka jalankan proposal 1.000, 2.000 tidak jadi problem. Jangan caci maki mereka, jangan hakimi mereka, berikan ruang yang sebesar-besarnya untuk mereka. Supaya teman-teman kita, adik-adik kita ini kembali bisa bergabung dan bisa merasa memiliki pilar ikatan beruntun tengah. Sini ada Aswad, lalu Alimin, Putra Wahyudi Soleh, lalu Ronald Ai, lalu Muhammad Ari, Saiful, Sakina, lalu Fatimah, Fatimisa. Lalu kemudian bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan ada Ibu Badaria Basirun, lalu Ibu Isla, Ibu Wauda Ainun Eskom, Ibu Haja Musida, Obaia Lestari, Salam Aminuddin, Kurnia Zainuddin, Salam Lampara. Lalu bidang seni dan budaya ada Ibu Tasya sebagai ketua, anggotanya Anissa, lalu Laila Rizki SPD, Aja Anima, Hanifah Sukmawati Samir, Maman, dan Hussein Bu. Ini mohon dengan sangat juga di bidang ini untuk kemudian mengembangkan budaya kita. Kita di rantau ini tidak bisa kita hilang dengan identitas kita. Adat budaya tradisi kita di kampung itu harus dibawa ke sini, harus bisa diadopsi di sini. Kira-kira apa yang kemudian kurang? Ya oke. Di pernikahan mungkin budaya kita masih hidup. Ya, kita masih pakai baju lemuton dan seterusnya. Tapi di bidang-bidang lain, di ranah-ranah lain ini masih berkurang. Jadi mohon dukungannya di bidang ini, Pak Mamat, Tasya, Anissa, untuk bisa berikan masukan lagi terkait pengembangan seni budaya Buton di tanah rantau ini. Kira-kira apa yang mesti kita kembangkan? Apakah itu balabanya, apakah itu kamu musinya, dan lain sebagainya. Karena itu identitas kita, jati diri kita yang tidak bisa kita lepas dari budaya itu. Ini sangat penting. Lalu kemudian Korwil, jadi Korwil Lombe yaitu Aneh, Korwil Lakudo Anwar, Korwil Bonoge Salam, Korwil Wara Adila, Korwil Mosangka Sahril,
Korwil Baruta dan Tolandona Alang, Korwil Talaga Rani. Jadi minta tolong kepada masing-masing korwil untuk koordinasi dengan bidang pendataan. Warga-warganya yang sakit, yang belum terdata, yang kurang mampu, yang membutuhkan, yang punya problem, itu segera diinfokan kepada pengurus. Ya, itu bisa disampaikan kepada kita. Ada warga yang baru datang misalnya, tolong segera disampaikan kepada kami. Lalu terakhir ada badan otonom. Jadi badan otonom yang terbaru ini ada Pemuda Buton Tengah. Kemarin kita sempat rapat, kita tunjuk ketuanya untuk sementara sambil menunggu struktur yang terbentuk, yaitu Abang Laudaudin. Maaf saya lupa pangkatnya apa. Ya, Abang Laudaudin. Ini kita punya ketua Pemuda Buton Tengah. Jadi setiap kegiatan WBT kita harapkan untuk persiapan acaranya itu tidak mandek lagi. Karena biasa kita lihat ibu-ibu yang kerja, anak mudanya hilang. Ini cuma 1-2. Ini kan ada pemuda Buteng bisa turut berpartisipasi dalam hal ini. Apalagi tadi di bidang olahraga, Abang itu perlu dikembangkan lagi. Kita ingin nama Buton itu harum di lapangan, bukan hanya harum di pasar, tapi harum dimanapun. Ini bisa dibentuk lagi, bisa diperkuat lagi potensi-potensi anak muda kita. Yang mana yang kurang itu tolong bisa dikoordinir. Lalu kemudian majelis taklim tentunya, yaitu ketuanya Ibu Haja Muslidah. Nah, ini yang dapat kami sampaikan kepada Bapak-Bapak. Kalau ada saran dan masukannya terkait kepengurusan ini atau tambahan namanya, bagaimana Bapak-Bapak? Tidak ada, ya kalau tidak ada kita sepakati nanti kami print lebih banyak lagi dan kami tampilkan dengan tugas-tugas. Lalu kemudian kita serahkan satu persatu kepada Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yaitu terkait saran masukan dari warga, kami mohon Bapak-Bapak mohon masukannya, mungkin kalau di sebelumnya ada kekurangan, mohon masukannya. Misalnya saya dengar kemarin bahwa ada masukan terkait kesehatan, apa biaya pengobatan untuk di rumah itu katanya 1 juta, lalu di rumah sakit itu sekitar 800 atau 700. Alasannya karena rata-rata yang berobat di rumah sakit itu pakai BPJS, sedangkan di rumah itu bayar pribadi. Itu masukan dari warga karena mereka berpikir seperti itu. Bagaimana kira-kira menurut Bapak? Kalau kemudian terkait seperti baca-baca doa, Yasin tahlil, kita sering baca doa Yasin tahlil di rumah-rumah warga. Nah, itu alangkah baiknya diundang juga pilar-pilar yang lain. Misalnya ketua-ketua pilar yang lain, supaya kita Buton Tengah tidak berjalan terkesan sendiri. Tapi kita juga libatkan warga yang lain. Seperti kalau umpamanya ke depannya ada bapak-bapak nanya yang mau menikah, ya itu bisa didapatkan melalui pengurus WBT supaya warga tidak terkesan berjalan sendiri. Ini terkait biaya tadi bantuan untuk orang sakit. Bagaimana bapak-bapak, apakah tetap dipertahankan saja ataukah dikurangi sebagaimana masukan dari warga? Saya kembalikan kepada bapak-bapak untuk menyampaikan. Terima kasih. Sedikit saya tambahkan mengenai bantuan-bantuan yang diberikan pengurus kepada warga yang selama ini bahwa disepakati dulu pengurus yang lama. Kalau di rumah sakit itu 1 juta, di rumah 500. Dan bantuan ini sebenarnya diprioritaskan kepada yang tidak mampu, diutamakan. Apalagi kadang keadaan kas yang begitu menipis, kadang kita
melihat orang yang kita berikan bantuan itu, apakah itu dia mampu atau orang yang tidak mampu. Kalau yang tidak mampu kita prioritaskan. Selama ini begitu. Dan mungkin yang sudah mendapatkan manfaat mungkin sudah tahu. Bagi yang belum pernah mendapatkan manfaat ini, jangan sampai pandangan kita selama ini bahwa yuran-yuran kita berikan ini seolah-olah bahwa harus kita mendapatkan balasan begitu. Padahal kalau kita melihat bahwa kerukunan ini adalah merupakan langkah sosial. Jadi insya Allah sebesar apapun sumbangan Bapak Ibu sekalian, kalau sudah diperuntukkan bagi yang tidak atau yang butuh bagi yang tidak mampu, insya Allah mendapatkan pahala. Jadi jangan sampai dipertanyakan, oh kenapa saya belum mendapat bantuan selama ini atau itu karena pertimbangan tadi, lihat kondisi kas dan lihat keadaan warga kita, apakah itu orang mampu atau yang tidak mampu. Jadi bagi Bapak Ibu yang selama ini belum mendapatkan manfaat, kami mohon maaf, insya Allah pasti mendapatkan manfaat. Terutama tadi bahwa rupiah yang Bapak sumbangkan kepada kerukunan yuran bulanan, insya Allah ada manfaatnya, terutama bagi yang tidak mampu. Kita yang belum dapat manfaat pahala, insya Allah itu tujuan utamanya. Dan yang menjadi perhatian juga kadang ada warga kita yang dari luar, yang kadang musafir, yang kekurangan ongkos apa segala macam, itu biasanya kita bantu. Dan memang bukan merupakan kewajiban kita bagi siapa yang menjadi musafir, itu menjadi kewajiban kita untuk membantu. Kasus ini sudah sering terjadi. Kadang ada yang dari kapal diturunkan di sini untuk mau kembali ke kampung, terpaksa dibawa ke kerukunan, kita tanya apa masalahnya, dan pada akhirnya kita berikan bantuan, kadang beli tiket. Jadi manfaatnya Bapak Ibu sekalian, yuran selama ini insya Allah ada manfaatnya dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan warga. Bagi pengurus mungkin insya Allah belum 1 rupiah pun kita menggunakannya. Jadi harapannya keterlibatan Bapak Ibu sekalian sekecil apapun bagi kerukunan sangat berarti, terutama ini mengenai yuran ini. Kalau tidak ada yuran, istilahnya tidak ada penduduk untuk berperan menjalankan kerukunan ini. Jadi harapannya kalau ada yang menagih itu, ya setidaknya supaya mereka juga semangat, diberikan senyuman. Kadang yang jalan ini kadang ada yang sumut, ya itulah bagian risiko kalau yang menjalankan yuran itu. Jadi mungkin keadaan waktu lewat pasar sepi ya biasa, tapi insya Allah warga kita selama ini sudah paham selama 5 tahun ini. Itu dulu dari tambahan sedikit. Mungkin ada lagi yang lain memberikan masukan mengenai tadi pengurus. Bagaimana terkait iuran, ada yang mau sampaikan? Berapa iurannya? Iuran yang lama ini disepakati 30.000 per bulannya. Ada juga yang sebagian bila di pasar itu 20.000. Jadi sebenarnya begini, masalah iuran ini keikhlasan sebenarnya. Ada juga kalau memang ada bagi bapak-bapak yang punya kemampuan mungkin mau bersedekah, bisa disedekahkan untuk kerukunan. Bisa disedekah untuk kerukunan karena manfaatnya sama seperti kita menyumbangkan di tempat-tempat lain. Kayak di masjid kita sumbang itu pasti kita tidak pertanyakan bahwa dana itu mau dikemanakan. Insya Allah seperti juga di kerukunan ini, insya Allah tujuannya untuk kepentingan warga, terutama bagi yang tidak mampu. Jadi tidak usah khawatir, sumbangan Bapak Ibu sekalian insya Allah bermanfaat dan berpahala. Mungkin kalau masalah iuran ini mungkin selama ini merasa berat atau kurang, mari kita bicarakan lagi kalau bisa. Kalau terlalu berat bisa dikurangi,
atau mungkin mau ditambah mungkin supaya Cirebon ini lebih berjalan lebih bagus lagi, insya Allah kita pengurus ini terima saran dan kritik. Bagaimana Bapak Ibu ada masukan terkait iuran dan biaya pengobatan untuk warga? Tetap seperti biasa ataukah kita ubah? Silakan. Tidak ada yang mau ini. Ya, mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanggapi tentang santunan tadi yang pindah ke rumah sakit dengan yang sesuai dengan kesepakatan itu bahwa yang naik ke 600 rupiah yang itu di rumah sakit tapi ini saya cuma hanya kasih masukan saja karena saya lihat dari keadaan kas ini selama 6 tahun ini berjalan selalu lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Oleh itu kalau bisa santunan ini bisa kita kurang sedikit tentang yang maksudnya kayak rumah sakit. Kalau bisa itu 500. Yang di rumah kalau bisa dibalik 1 juta atau 800 kan harus masuk. Ini sebagai saran saja. Ya, karena kita lihat selama ini pengeluaran itu memang lebih besar sekali daripada pemasukan. Itu bukan faktor karena uang habis itu di situ tidak, tapi ini untuk menjaga kemungkinan supaya keuangan kas itu tidak sampai lebih besar dari pengeluaran. Dan saya juga sedang menghimbau sama warga tentang iuran, tolong harus mari kita sama-sama untuk meningkatkan rezeki kita tentang lebih dengan jalan iuran ini. Nah itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas masukannya kalau ketua 1 terkait iuran karena melihat kondisi keuangan yang 6 tahun belakangan ini kemudian lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan, itu bisa jadi pertimbangan Pak Ketua untuk sumbangan kepada warga, bantuan kepada warga yang sedang sakit itu dikurangi, dan kemudian yang di rumah juga bisa kemudian disesuaikan. Jadi begini Bapak Ibu, saya perlu sampaikan dan perlu menggarisbawahi bahwa sebenarnya tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa tanpa iuran ini WBT hanya akan jadi mobil yang rusak yang tidak bisa jalan. Jadi perlu kita ubah lagi cara berpikir kita Bapak-bapak, bahwa ketika kita memberikan sumbangan kepada iuran kepada WBT itu artinya kita memberikan bantuan kepada warga kita yang membutuhkan. Saya ulang, ketika kita memberikan iuran kepada WBT itu artinya Bapak Ibu memberikan bantuan kepada warga. Kalau selama ini kita bisa sumbang di masjid misalnya sekian puluh juta, ratusan ribu, kita tidak tahu uangnya digunakan untuk apa. Kalau pengurus masjid kita tidak tahu. Tapi kita tidak pernah pertanyakan uang itu. Kita tidak pernah pertanyakan. Yang penting kita sumbang karena ini masjid. Kita sumbang saja. Tapi ketika kita sumbang di iuran di WBT sebesar 30.000, kadang-kadang kita kepala sakit. Itu fakta, kawan. Karena kenapa? Karena pemikiran kita yang kemudian itu tidak adil. Jadi kalau bapak-bapak bisa menyumbang di masjid tanpa berpikir bahwa uang itu disalahgunakan, kenapa hal yang sama tidak dilakukan juga di WBT? Padahal peruntukannya untuk warga kita. Kan begitu, peruntukannya untuk warga kita. Kalau sedekah Jumat bisa di masjid, kenapa bukan di WBT? Kalau ada kelebihan rezeki di
di pendapatan kita, kenapa bukan kita sumbang di GBT? Kenapa bukan kita sumbang di bulan kita? Toh uang itu ketika dipakai juga bukan untuk hal-hal yang negatif, tapi digunakan semata-mata untuk kemaslahatannya warga. Kan seperti itu. Jadi itu perlu kita renungi secara bersama. Kita tidak menyaksikan pengurus-pengurus masjid dan sebagainya, tapi mohon kita adil dalam berpikir, bahwa yakin dan percaya setiap rupiah, satu rupiah pun yang kita keluarkan untuk pilar itu tetap bernilai ibadah di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan pahalanya ketika kita sumbang di WBT dan sumbang di masjid, kecuali di pilar itu terdapat penyalahgunaan. Mungkin kita pikir awalnya tidak mana, siapa tahu 1.000-2.000 itu mereka pakai untuk beli ini untuk kepentingan pribadi, tapi selama ini kan alhamdulillah tidak. Makanya saya selalu bilang bahwa WBT ini bisa hidup, orang masih menyumbang karena tidak adanya krisis kepercayaan. Orang masih percaya. Seandainya suatu organisasi itu punya krisis kepercayaan, orang tidak akan menyumbang lagi berubah. Jadi itu mungkin yang perlu digarisbawahi. Pahalanya tidak berbeda kita sumbang di masjid dan kita sumbang di kita punya kebetulan. Tidak ada perbedaan pahala. Tentu itu semuanya dengan ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap rupiah yang kita sumbangkan, ya tetap nilainya nilai pahalanya sama. Jadi begitu. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa ini tidak memaksa juga. Kalau ada uangnya berapa, maksudnya kasih aja. Kalau bisa 30.000 ya 30.000. Tapi kita terima. Begitu. Jadi itu yang kami dapat sampaikan. Jadi bisa dipertimbangkan Pak Ketua terkait dari masukan dari 2021 untuk kedepannya yang sakit. Mohon maaf bisa disampaikan kepada warga yang lain. Nah, kalau di rumah sakit berkurang, itu mungkin kesepakatan warga. Kami minta kesepakatan warga pada malam ini untuk disampaikan kepada warga. Mungkin begitu. Ada yang dilupakan tadi masalah penggunaan iuran ini, yaitu diperuntukkan kepada duka. Selama ini kalau ada duka itu jadi yang menjadi tanggungan pilar itu semua pembiayaan mengenai pemakaman itu sudah ditanggung kebunan. Jadi selama ini perkiraan pembiayaan itu kurang lebih 2 juta, kadang ada lebih sedikit, dari penggalian kubur, ambulans, pembayaran kain kafan atau semacam. Kenapa ini perlu? Setelah beberapa tahun ini pengalaman kami, kalau ada duka itu cepat-cepat kita tangani tanpa sepengetahuan keluarga duka. Tapi memang duka pada saat itu mereka kadang tidak sampai pikiran. Setelah selesai baru berpikir, siapa yang semua kemarin yang urus pemakaman, kain kafan, baru sudah tidak usah ini. Jadi bagi yang ini berterima kasih sekali. Kadang juga ada yang mungkin merasa mampu, kadang dia tadi tidak kembalikan ke kas lagi. Jadi itu yang mungkin selama ini bagi yang mampu itu salah satunya itu. Termasuk yang sakit tadi, kadang kita sudah bantu. Bagi yang mampu kita jenguk, kadang mereka juga tidak suka untuk mengembalikan ke kas. Jadi bagi Bapak Ibu yang selama ini membantu keuangan WBT, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi yang membayar uang kalau usah ragu, seperti yang dikatakan kalau usah ragu, insya Allah ada manfaatnya dan berpahala. Terutama tadi masalah dengan jenazah, bersyukur sekali karena sebelumnya ada kerukunan dulu, kita paling setengah mati harus jalan di pasar cari dana ini untuk menangani itu. Sebenarnya kita sebelum ada kerukunan kita sudah terlibat kalau masalah pengurusan jenazah, terutama kepada Pak Anas ini. Memang dia dulu aktif sekali kepada saudara-saudara kita yang meninggal belum ada kerukunan, sering kita tangani sama-sama. Dan karena belum ada kerukunan, kadang kita lari ke Muhammadiyah. Ada dulu sampai dari Ansus kan.
mau bawa kemana, kalau tidak ada keluarganya, kalau kerukunan tidak jalan, terpaksa kebetulan ada orang Mamon yang membawa saja ke sana. Dan kita tidak punya warga. Berangkat dari situlah, makanya kita bentuk kerukunan ini tahun 19 dengan adanya pilar-pilar ini, alhamdulillah masalah-masalah itu sudah bisa ditangani. Jadi kita bersyukur sekali. Jadi tidak usah lagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja, ada masukan-masukan yang membangun kami pengurus ini, insya Allah terima. Tidak usah ragu, mau pedis, mau apa yang namanya pengurus pasti kita terima karena itu demi kemajuan kita. Begitu ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, kita juga berharap masa ke depannya kalau sumber dana tidak kita harapkan saja dari Bapak Ibu, tapi kita mengupayakan juga mencari sumber-sumber dana yang lain. Seperti misalnya kalau kita buat kegiatan ke depan, ada buat maulid Nabi, buat halal, itu kemudian kita tidak bebankan kepada kondisi anggaran BBT, tapi kita berupaya mencari di sumber-sumber lain di luar. Seperti kemarin contohnya teman-teman dari anak muda sudah lakukan di pemilihan ketua BBT itu, dana yang kita dapat alhamdulillah ada juga dibantu dari luar, tidak membebankan sepenuhnya dari pilar. Memang kondisinya kita sekarang bagaimana dana pilar ini kemudian bisa dimanfaatkan untuk orang sekolah, orang utang dan lain sebagainya, itu bisa kita maksimalkan di situ. Jadi mohon Bapak Ibu dukungannya terkait hal ini. Yang lain ada masukan Bapak Ibu, silakan kami berikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan pendapat. Terima kasih. Baik, terima kasih waktu yang kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami di sini di panitia di bagian kesehatan. Saya sampaikan yang seperti Bapak Bulan sampaikan, mungkin karena di rumah sakit 500 berapa? 500 di rumah lebih lagi. Ya. Oke, karena mungkin Bapak Bulan pemikirannya di rumah sakit yang mungkin punya BPJS ditanggung oleh BPJS. Dia di rumah otomatis dia swadaya, berarti beli alkesnya sendiri. Nah, terus yang berikutnya biasa tidak punya masyarakat telepon saya, bukan saya tidak mau merawat, ya kalau saya sibuk, contohnya Pak Ustadz kan, nah pernah diare kalau nggak salah, pagi-pagi saya telepon, Pak Bulan ada apa? Itu yang Ustadz sakit, ayo saya minta maaf. Selagi capek, tapi tidak ada, ya berarti kalau mau infus bukan cuma saya, kan ada mantri lain. Nah itu silakan, tidak usah pilih-pilih, sama saja. Mau si ada mantri Mulyadi dan lain-lain, silakan. Yuk, tidak apa-apa. Saya juga kalau saya cek pasien di keluarga ada yang sakit, nah saya punya kemampuan biar dapat dokter. Kalau saya bilang ke rumah sakit atau ke mana, ya harus pergi karena pokoknya lansia. Ya toh, dia kan butuh perawatan khusus. Kalau Malaya, insya Allah bisa bantu. Terus anak-anak kecil, pemberian terapi itu harus ada dosisnya. Kalau seperti kita yang bikin tinggal patah-patah, satu ampul, satu botol bisa. Tapi kalau anak-anak harus dihitung berat badannya, ininya, nah itu harus ditahu. Jadi kalau ada yang sakit, nah, kalau mau body silakan. Tapi kalau jam dinas hari Jumat sampai hari Senin sampai hari Sabtu itu kan ada puskesmas. Ya toh, kita pernah ada ke klinik body, kami tanyakan kenapa ke sini, dibilang di sana terlalu lama antri. Ya memang begitu. Di kita ada, tapi kita tidak bisa di BPJS kan, karena uangnya
masuk di puskesmas, bukan di klinik Kodim, kecuali rawat inap. Rawat inap ada indikasinya. Kalau cuma muntah satu kali, terus vitamin ya tidak bisa. Jadi kita lihat dulu keadaannya, mungkin kasih pulang dulu, minum obat. Kalau sudah tidak bisa, ya mereka kembali. Oh iya, ada di sini berobat, apa kita tangani. Jangan buat bapak tentara begitu. Kadang-kadang progres juga kayak kita layani, ya. Tapi kita lihat dulu keadaannya, ini perlu dirawat inap atau tidak. Karena apa? Kalau kita masuk info dari BPJS lihat dia punya status, ini kurang berbobot. Akhirnya tidak dibayarkan. Kita dibayarkan tidak. Jadi sekarang kita minimal pasien yang masuk ini, kira-kira dia berbobot atau tidak? Ya, kalau menurut 2 kali masuk obat panas paracetamol. Begitu. Terus untuk BPJS, BPJS ini kalau bisa, silakan ini itu urus BPJS. Ya urus kelas 2, tidak usah. Sama dokternya. Mungkin hanya beda tempat tidur. Mungkin di sebelah 2, di sebelah 4, sama saja. Yang penting bisa ditangani. Daripada Bapak tidak punya BPJS, kita kan akan diperlukan. Hebat kita ada kelas 3, tapi tidak pernah sakit. Ya dong? Sama dokternya, kalau saya pilih kelas 1 atau kelas 3 menurut berapa? Saya kurang tahu kelas 3. Jadi ada baiknya punya BPJS, ya, supaya mudah sakit. Masalah BPJS yang bantu kita. Ya toh, kalau punya BPJS. Saya katakan coding saja, lewat umur saja itu sudah diklaim. Kalau bisa nggak bisa masuk di orang tuanya. Kalau yang kuliah, dia harus minta surat aktif kuliah. Itu baru bisa diartikan. Kalau nggak salah umur 21, kalau nggak salah itu BPJS. Makanya harus kita punya BPJS. Kalau saya sudah punya pekerjaan, bisa dilemparkan ke adanya. Tinggal BPJS melapor, anak saya ini sudah bekerja, ya toh, sudah selesai, saya punya anak diangkat lagi dari bawah, dia naik. Sampai anak saya, dia sudah punya kerja tetap, sudah. Anak saya yang ketiga kemarin, katanya punya anak 4, dinaikkan dia, itu bisa. Aku sudah keluar, satu lagi. Kalau sudah pegawai negeri, ya toh mudah ya. Itu tentang kesehatan, ya. Itu saja penyampaian dari saya. Mungkin ada yang bertanyakan tentang kesehatan. Kalau saya tidak jawab, saya jawab malam ini. Kalau tidak, PR buat saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, tadi sudah cukup jelas yang disampaikan oleh Ketua Bidang Kesehatan. Mudah-mudahan bisa dipedomani untuk Bapak Ibu yang sakit, kemudian bisa diuruskan BPJS Kesehatan agar bisa meringankan biaya-biaya pengobatan. Toh kalau yang premi yang berbayar itu susah, untuk kita bayar angsurannya bisa kita urus namanya BPJS PBI, itu bantuan pemerintah. Baik, selanjutnya masukan yang lain Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita lanjut. Tidak ada, bagaimana Bapak Ibu? Dari anak muda, teman-teman pemuda mungkin ada memberikan masukan. Pak Ketua, Pak Udin, keluh kesahnya, saran-sarannya, silakan sampaikan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini ditunjuk sebagai kepala muda. Jadi harapan kami para pemuda
tujuannya hanya satu saja, untuk meningkatkan di bidang olahraga. Sementara ini di bidang olahraga kita tahu bersama bahwa nama Buncen yang ini tenggelam. Jadi kami sepakat kepada pemuda Buncen untuk meningkatkan kembali nama Buncen yang selama ini tenggelam. Kita akan bangkitkan kembali. Yang selanjutnya memang kendala kami adalah dana. Dana ini insya Allah kami akan selalu berkoordinasi sama para tua. Mungkin kami ke depannya bisa menjalankan donasi atau apakah akan kami minta izin dulu kepada ketua. Jadi saya harap kepada pemuda Buncen kita sama-sama mendukung untuk meningkatkan yang selama ini dijalankan oleh senior-senior kita dulu. Bisa diterima ya, mudah-mudahan. Terus yang selanjutnya mengenai kegiatan-kegiatan yang harus kita laksanakan, seperti kalau ada yang melanggar, saya tahu waktunya kepada pemuda Buncen selalu turut membantu kegiatan-kegiatan tersebut, dan itu menjadikan jeda dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi jangan mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jen tanggapi ya kalau Pak teman Buncen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saja? Terima kasih atas masukannya. Sebenarnya kegiatan apapun di dalam kekurangan ini pasti didukung. Selama ini kan begitu, hanya mungkin selama ini kalau ada kegiatan-kegiatan yang kadang bola cari sumbangan itu, selama ini memang selama ada dana yang penagihan tiap bulan, memang ada kesepakatan bahwa untuk mencari donasi dari warga dibatasi selama masih ada uang kas. Jadi selama ini masih kita pakai uang kas. Kadang untuk beli kostum masih dilayani. Kalau untuk kostum apa kegiatan bulu tangkis pernah sama kita sering akumulasi. Jadi tujuannya ini uang kas bukan cuma masa kita pasti mau kegiatan yang ada di insya Allah di fasilitas, hanya kita melihat kadang keadaan kas. Jadi seperti apa yang disampaikan tadi, mungkin ke depannya solusinya mungkin bisa mencari di luar kas, mungkin kayak ada fasilitas khusus kepada baik itu di warga atau di luar. Insya Allah selama menjadi kegiatan, insya Allah warga juga sering mendukung selama ini. Buktinya kemarin ada donasi untuk orang sakit, alhamdulillah sudah ditutup kemarin, lebih jumlahnya 9 juta lebih, 9 juta 200, dan separuhnya kita sudah sampaikan kepada saudara kita yang sakit, yang sudah termasuk saya dalam final itu main dan merupakan penentu waktu itu. Jadi saya tidak lupakan itu, menjadi kenangan masa-masa jayanya PB Buncen. Jadi mudah-mudahan para pemuda terinspirasi lagi dengan masa-masa lalu yang Buncen pernah mengalami kejayaan, baik itu di bola tangkis atau di bulu tangkis maupun di bidang lain. Insya Allah kita saling mendukung. Itu ya Pak Ketua Buncen-nya. Insya Allah kita kerjasama. Ini ada tambahan dari sekretaris. Baik Bapak Ibu, tadi yang disampaikan sama Pak Ketua, tentu kita komitmen untuk tetap mendukung, membangun teman-teman pemuda, tapi perlu digarisbawahi bahwa teman-teman pemuda jangan sampai mereka ditekan, disalahkan, dihakimi, itu kemudian tidak selesai kita gunakan. Karena mereka lain bulan akan melanjut
melanjutkan program ini, pilar ini ke depannya. Jadi apapun yang mereka lakukan kita dukung, salah dan kelirunya mereka kita nasihati di ruang tertutup, bukan di tempat publik. Nah, baik Bapak Ibu, ada masukan yang lain? Asis saja ke tangan. Mau bicara atau tidak? Yang lain Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita ke pembahasan berikutnya. Tidak ada lagi ya? Tidak ada. Bagaimana Ibu di dalam rumah atau masukannya terkait kegiatan-kegiatan ke depannya? Tidak ada ya? Saya untuk majelis taklim dulu selama ini bagus. Tentu juga kita apresiasi kegiatan-kegiatan majelis taklim selama ini sudah sangat luar biasa, sudah memberikan nuansa dari bidang-bidang keagamaan, yang mana pada kegiatan-kegiatan keagamaan kemudian majelis taklim menjadi motor penggeraknya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada terkait saran masukan kita tutup. Yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Ada satu terakhir dari Pak Manan. Ya, terima kasih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terutama saya sampaikan pada ibu-ibu yang untuk batu baju raboto itu kalau bisa jangan kita sebutkan. Ya, saya minta itu. Karena selama ini kan saya berada di pulang ke Bapau, saya bertanya sama orang tua, apa itu bisa kan tidak? Baju kabur yang ibu-ibu biasa pakai kan sekarang kan ada model gamis. Iya toh? Keras ya. Karena kemarin saya pulang ke Bapau, saya bertanya dengan sahabat itu. Karena selama ini kan saya tidak pernah ikut, saya tidak sampai apa-apa. Tapi kalau model baru, nanti saya kasih model barunya ada saya. Ada kucing memang ada anaknya di dalam. Cuma itu saja saya sampaikan pada ibu kalau bisa. Saya tidak melarang, tapi itu arahan saja, saya cuma permintaan saja. Karena model sekarang kan baju kapolta itu kan sekarang modern sudah bermacam-macam model. Nah, iya. Itu kan bagi ibu-ibu saja. Mudah-mudahan bisa. Saya minta pakai baju. Ya, insya Allah nanti disosialisasikan. Karena kemarin saya kayak pulang ke Bogor, saya bertanya. Itu saya sampaikan, saya terima kasih. Terima kasih. Insya Allah nanti kita sosialisasikan. Memang kalau baju buton itu kalau di kampung itu ada aturannya. Kalau ada ibu-ibu itu seperti apa yang disampaikan itu baju kampung itu wajib bagi yang muda-muda sekarang kan memang bisa model-model kayak model kaboto tapi kayak gamis gitu. Bagi yang muda-muda mungkin bisa. Tapi kalau bagi ibu-ibu yang sudah ini biasanya kalau di kampung itu menjaga sekali bahwa pakaian kaboto itu dilestarikan. Jadi mungkin itu bagian dari kita nanti kita sosialisasikan. Kaboto untuk ibu-ibu. Laki-laki juga sebenarnya ada perbedaannya. Ada itu yang dipakai laode bagaimana. Salah satu bentuk keraknya termasuk ibu perempuan garis-garis yang laode bagaimana, bagaimana bentuk bajunya ada. Tapi itu mungkin nanti kita belajar dan kita sosialisasikan. Tapi kalau untuk di perantauan ini kayaknya sudah tidak mengenai lagi yang menjadi model. Karena kalau di kampung memang ada khusus kalau bukan laode bajunya model begini, laode bajunya begini. Tapi di perantauan ini saya rasa tidak kita perkenalkan saja bahwa itu baju buton, itu model baju laode walaupun yang pakai bukan lagi laode atau bukan laode. Jadi mungkin itu saja. Insya Allah nanti kita sosialisasikan kepada ibu. Tentu kami terima kasih kepada Pak Manan terkait
baju adat buton tentu kita pahami baju adat memang punya nilai filosofis budaya yang tinggi, yang mana juga punya aturan di dalamnya, tidak sembarang kita pakai baju itu karena mengandung nilai-nilai di dalamnya. Kemarin saya ingat saya menikah dulu kan, Bapak Marne masih pakai, saya tidak tahu nih caranya saja. Mungkin ada dua-duanya kami nih. Baik, terima kasih. Insya Allah kami akan sosialisasikan. Pak Manan juga bisa sosialisasikan kepada warga. Jika ada yang keliru disampaikan saja. Begitu. Yang lain ada masukannya? Bapak atau Ibu? Kalau tidak ada, kita ke pembahasan berikutnya. Tentu kita ingat Bapak Ibu bahwa ini sudah masuk tahapan pemilihan ketua BPSD, yang mana tentu kita dalam IWBT bukan hanya sekedar suksesi kegiatan yang sifatnya sosial, tetapi ada tanggung jawab lain yang harus dilaksanakan, yaitu mensuksesi roda kepemimpinan. Kewajiban kita kemarin secara organisasi telah kita selesaikan di Bila Borotengnya. Alhamdulillah telah terpilih ketua Borotengnya baru Bapak Haji Ilham. Kemudian masih ada satu PR lagi yang harus kita laksanakan terkait kepemimpinan, yaitu pemilihan ketua KKST yang akan datang. Karena kemarin sempat di-share itu oleh teman-teman panitia, pendaftarannya itu mulai tanggal 1 hari ini dibuka sampai tanggal 7 November. Nah, kira-kira adalah apakah kita dari Buton Tengah terkait itu sikapnya kita seperti apa? Apakah ada yang mengusung calon ataukah kita berikan hak kepada warga kita saja untuk memilih? Karena kita tahu bahwa di KKST itu pilar yang paling besar warganya itu pilar Buton Tengah. Makanya mohon masukannya, sarannya daripada Bapak-Bapak terkait suksesi pemilihan ketua KKST yang akan datang. Siapa yang akan kita calonkan, siapa yang akan kita dukung, apakah warga kemudian kita berikan haknya masing-masing atau kita menghimbau untuk mengisolasikan. Terima kasih. Mengenai proses pemilihan ketua KKST ini, tahapan-tahapannya sudah dimulai. Mungkin pendaftarannya seperti apa yang disampaikan sekretaris tadi bahwa mulai tanggal 1 hari ini ya. Jadi kita ketahui bersama bahwa ketua KKST yang lama ini bagian dari IWBT. Pak ketua lama ini adalah warga IWBT. Jadi terkait pencalonan untuk kali ini, kita kembalikan lagi ke warga. Apakah pencalonan ini kita buka siapa saja atau kita lanjutkan saja ke beliau? Tapi kalau saya lihat syaratnya itu tidak ada ya, bahwa usulan dari pilar terbuka siapa saja yang mau dicalonkan. Mungkin dari LBT juga mungkin selain Pak Amun juga nggak ada lagi yang mau dicalonkan. Jadi mungkin itu kita harus musyawarahkan bersama. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu sekalian, mohon malam ini disampaikan. Bisa kita pertimbangkan. Gitu sih. Ada? Bagaimana Bapak Ibu terkait saran masukan terkait KKST ini? Kami butuh saran masukan dari warga terkait pemilihan ke depannya. Saya kembalikan kepada forum, kepada Bapak Ibu untuk memberikan pendapat. Terima kasih. Bagaimana Bapak-Bapak terkait ketua KKST? Tentu kita punya tanggung jawab moral juga untuk
mensuksesi, tapi tentu juga kita punya warga yang paling banyak, punya suara yang banyak ini di Sabah. Nah, kami mohon masukan Bapak Ibu terkait pemilihan ke depannya bagaimana. Apakah kita tadi disampaikan bahwa mekanismenya itu bukan dari pilar, siapapun berhak untuk mencalonkan diri, termasuk bapak-bapak yang ada Pak Wakil satu dan sebagainya, itu punya hak yang sama untuk mencalonkan diri. Tapi lagi-lagi tentu kepemimpinan kita kembalikan kepada warga untuk menilai itu untuk kedepannya, KST kedepannya untuk memimpin kira-kira sosok yang layak yang kita usung atau tidak, itu kembali kepada warga. Kami persilakan Bapak-Bapak untuk bersuara. Terima kasih. Mungkin dari ibu-ibu di dalam rumah atau di samping yang mau bicara kepada Bapak, silakan. Atas kesempatan yang diberikan. Jadi langsung saja saya membuka bahwa selama ini kami pemuda Benteng telah berbincang-bincang mengenai tentang pemilihan ketua KST. Jadi saya teringat dengan pemuda-pemuda yang dulu, pemuda-pemuda kedua. Mungkin kita tahu bersama bahwa peristiwa KST ini sedikit cerita. Peristiwa KST peristiwa itu mengingatkan kepada pemuda-pemuda pejuang yang telah menculik Bung Karno dan Bung Hatta agar mereka segera memberikan pernyataan tentang kemerdekaan Indonesia. Hal itu terjadi kepada pemuda-pemuda kita, yang mana kemarin mereka dengan alasan bakar-bakar dan salah satunya menculik Pak Haji sebagai ketua UGT. Kami pemuda mendesak kepada beliau agar beliau menyatakan sikap untuk mencalonkan diri sebagai ketua KST. Dan alhamdulillah 2 hari kemudian beliau menanggapi atau menyatakan beliau menyetujui kalau beliau bisa menjadi ketua atau calon ketua KST. Itu semua berkat pemuda-pemuda yang dalam kerok beliau. Jadi kami harap kepada senior-senior kami atau para penasihat yang ada di warga Benteng untuk mencalonkan beliau atau meningkatkan beliau lah. Setidaknya kita bersama-sama untuk semangat menikmati beliau agar mencalonkan diri sebagai ketua KST. Kemudian yang dapat saya sampaikan, ini sekaligus berdoa saja mudah-mudahan kalau calon naik mungkin bisa segera mendaftar. Tapi saya harap kepada seluruh warga IWBT calon yang kami pilih ini, insya Allah beliau sudah terbukti bagaimana beliau sosialisasinya beliau di dalam memimpin IWBT. Demikian yang kami dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pada forum ini Bapak Ibu, kita mendengar semua saran, kita mendengar semua pendapat, kita mendengar semua perbedaan, kita mendengar semua masukan terkait yang tadi disampaikan oleh Ketua Pemuda Benteng. Tentu itu bagian dari
semangat pemuda yang tentunya kita mengapresiasi itu. Tetapi lagi-lagi di sini bukan hanya pemuda saja, ada para orang tua, ada ibu dan sebagainya yang barangkali bisa memberikan pendapat juga tentang itu. Sebab kita di Buton Tengah ini tentunya banyak representasinya. Tadi disampaikan terkait cerita-cerita perjuangan bagaimana Republik ini berdiri. Saya teringat kembali itu 1944 Sultan Syahrir dan kawan-kawan ketika itu mereka mendapatkan radio dari Jepang, lalu mendengarkan bahwa tentara sekutu telah menyerah. Lalu kemudian berita itu diberikan kabar kepada Soekarno dan kawan-kawan untuk segera memproklamirkan berdirinya Republik Indonesia. Karena kemudian terjadi perdebatan dan sebagainya, maka diputuskan pada tanggal 1945 untuk kemudian Indonesia merdeka. Itu semangat dari teman-teman pemuda bahwa ketika ada hal-hal yang kemudian dalam sebuah komunitas, dalam sebuah pilar, dalam sebuah organisasi, untuk mengambil keputusan-keputusan penting memang perlu dipertimbangkan suara dari teman-teman pemuda. Bukan hanya suara teman-teman pemuda, tapi juga suara dari seluruh warga. Ya, apakah itu dari bapak-bapak ataukah dari ibu-ibu. Suara yang pro, yang kontra tetap kami terima, tetap kami hargai. Yang paling penting bahwa bapak-bapak bahwa perbedaan itu bukan sesuatu yang kemudian harus kita hindari, harus kita benci. Perbedaan itu merupakan sesuatu yang mutlak pasti akan kita hadapi. Tetapi mengelola perbedaan itu memang butuh kedewasaan yang luar biasa. Di rumah kadang-kadang kita berbeda dengan kita punya adik, kita berbeda dengan kita punya anak dan sebagainya. Dalam ruang-ruang masyarakat pun perbedaan itu juga cukup terjadi. Di pasar juga kita juga terjadi perbedaan harga. Padahal belinya sama, dijual di pasar berbeda. Sama dengan di sini. Suksesi kepemimpinan itu tentu juga ada perbedaan pendapat, perbedaan pilihan. Tetapi tetap kita menghargai itu, kita menghormati itu, bukan kemudian kita singkirkan, bukan kemudian kita kucilkan. Karena prinsipnya bahwa politik itu sementara, persaudaraan, silaturahmi itu selamanya. Sepakat? Ya, jadi saya mohon juga suaranya yang lain, bukan hanya satu pihak yang kemudian untuk memberikan masukan, tapi warga-warga yang lain yang mungkin merasa keberatan dengan majunya Haji Ilham, kami memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk untuk disampaikan. Terima kasih. Bagaimana? Ada masukan lagi dari warga yang lain? Kami persilahkan. Begini Bapak Ibu sekalian ya, untuk menghindari perbedaan jadi mari kita sama-sama memberikan pandangan. Jangan usah takut bahwa kalau Pak Haji tahu di lain maju itu belum mampu, atau silakan disampaikan. Tidak usah ragu, kritik apa, nanti kita jadikan pertimbangan bersama. Saya juga begini, merasa punya tanggung jawab juga kalau ada warga yang menginginkan baru kayak menjadi beban juga kalau saya tidak pertimbangkan karena di dalam kita berkerukunan ini kita utamakan itu jangan sampai perbedaan itu membuat kita renggang. Jadi kalau memang
ada hal-hal mungkin pandangan terhadap diri saya bahwa Pak Haji kalau bisa di IWBT saja atau bisa menjadikan calon ketua KKST, silakan disampaikan, tidak usah ragu. Supaya saya juga bisa jadikan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Kalau Pemuda tadi dia sudah menyatakan sikap, saya hargai itu. Insya Allah nanti saya pertimbangkan. Jadi harapan saya bagi Bapak Ibu yang mungkin yang kontra pun harus sampaikan begitu supaya saya bisa menilai bahwa saya bisa mengambil keputusan dengan benar. Jadi Bapak Ibu yang punya pandangan lain terhadap pencalonan, sebenarnya di kerukunan ini banyak figur, bukan cuma termasuk Ustaz Rizal salah satunya. Itu harus diperhitungkan. Mungkin ada Pak Farid, silakan. Kesempatan yang diberikan sama saya hari ini menggunakan saja mengenai dicalonkannya Pak. Saya hanya meminta penjelasannya yang lebih jelas lagi supaya saya pribadi bisa paham dulu. Jadi pertama-tama, apakah Pak Haji Lawal Ilham dicalonkan sebagai ketua KKST? Ya, maksudnya tidak kinerjanya sebagai ketua ini tidak apa, maksudnya tidak gimana? Kekosongan. Ya, maksudnya itu saya minta penjelasan saja. Sekarang kan Pak Haji sebagai sementara kan sudah dicalonkan sebagai ketua ini, apa nanti setelah yang menjadi calon KKST, maksudnya Tidak kosong. apa namanya, saya lupa. Maksudnya tidak apa, kinerjanya tidak terganggu, kinerjanya tidak terganggu sebagai ketua ini. Mungkin saya jelaskan. Baik, sebenarnya bicara kinerja, bahwa kinerja Pilar Buton Tengah itu semata-mata bukan tumpuannya bukan ada pada ketua, tapi ada pada seluruh pengurus. Kerja-kerja Pilar adalah kerja-kerja bersama, bukan kerja-kerja individual, bukan kerja-kerja perorangan, bukan kerja-kerja pribadi, tidak. Tetapi semua yang namanya pengurus, semua yang namanya warga punya tanggung jawab moral untuk kemudian bagaimana membesarkan IWBT, baik itu kemudian memberikan dukungan secara moral maupun moral agar kemudian kerja-kerja IWBT itu bisa berjalan. Itu terkait kinerja. Terkait kepemimpinan, ketika Haji Lawal Ilham maju sebagai calon ketua KKST, otomatis di IWBT terjadi kekosongan kepemimpinan. Nah, bagaimana mengantisipasi itu? Tentu secara keorganisasian, ketua IWBT, pengurus IWBT bisa memberikan SKPLH atau pelaksana tugas kepada pengurus yang dirasa mampu untuk mengisi kekosongan kepemimpinan. Jadi tidak ada problem terkait itu, terkait statusnya beliau sebagai ketua terpilih Ikatan Warga Buton Tengah. Tidak ada problem baik secara organisasi maupun secara kinerja di Pilar Buton Tengah, karena ada mekanismenya. Kalau terjadi kekosongan kepemimpinan, bisa wakil ketua satu naik jadi ketua sementara PLT sambil kita menunggu terpilihnya ketua baru dan seterusnya. Bagian di situ di status di syarat pencalonan itu dijelaskan mengundurkan diri. Yang sebagai pengurus wajib mengundurkan diri sebagai pengurus Pilar. Perbedaannya adalah kalau kita mengundurkan diri itu masih bisa kembali menjabat.
Kalau tidak terpilih itu masih bisa menjabat. Beda dengan diberhentikan. Kalau diberhentikan, memberhentikan itu tidak bisa lagi menjabat. Kalau mengundurkan diri itu hanya sifatnya sementara, tidak mutlak. Contoh, ada orang mau mencalonkan sebagai ketua KPU dari unsur PNS, dia mengundurkan diri sebagai status PNS sementara saja. Ketika dia terpilih sebagai ketua KPU, maka status di PNS-nya bukan lagi PNS tapi ketua KPU. Tetapi ketika masa berakhirnya sebagai komisioner KPU itu berakhir, dia akan kembali sebagai PNS. Jadi beda mengundurkan diri, beda memberhentikan diri. Kalau memberhentikan diri itu tidak bisa lagi menjabat. Kalau mengundurkan diri itu sifatnya cuma sementara. Makanya disebut namanya PLT, PLH. Yang keluarkan SK-nya siapa? Bisa pengurus, bisa juga ketua KKST Kabupaten Kepulauan Yapen. Contoh kasusnya, kasus yang lain, misalnya sekarang PLT KKST Kabupaten Kepulauan Yapen kasih ketua yang kau. Kemudian mengundurkan diri sebagai ketua. Ya, ketika proses pemilihan selesai, kemudian tetap masih menjabat sebagai ketua. Nanti berhenti setelah turun SK-nya. Dia akan betul-betul berhenti, bukan lagi sebagai ketua, kalau SK-nya sudah turun. Begitu mekanismenya. Ya, itu perlu saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Karena ada wakil ketua 1, ketua 2 yang fungsinya bukan mengkoordinir bidang-bidang saja, tapi bisa menggantikan posisi ketua umum ketika tidak berada di tempat atau ketika berhalangan tidak dapat mengisi kursi kepemimpinan. Mungkin seperti itu. Selanjutnya kami berikan tanggapan lagi, mungkin bisa dipahami ya Bapak Adila, seperti itu mekanismenya. Mungkin ada masukan lagi warga yang lain terkait suksesi kepemimpinan KPST tahun 2025 ini. Saya kembalikan kepada forum atau kepada Pak Haji untuk memberikan tanggapan. Gimana bapak-bapak yang lain? Tadi pemuda sudah, bisa yang berikan lagi tanggapan, mungkin para penasehat yang hadir. Karena penasehat fungsinya memang mempertimbangkan keadaan-keadaan seperti ini. Yang kita cari ini jangan sampai di WBT ini ada perbedaan yang membawa kita tidak istilahnya tidak seperti yang lalu-lalu, jangan sampai kita terpecah. Mungkin ada yang inginkan saya maju, ada yang tidak. Itu yang kita jaga selama ini. Karena selama ini saya sering berada di posisi-posisi netral. Seperti pemilihan kemarin saya memilih netral karena pasti di warga itu pasti ada perbedaan. Dan saya sering katakan saya itu netral. Sebenarnya kalau saya mau ingin totalitas juga kayak ini bisa, hanya posisi-posisi itu sudah kepada warga. Itu menurut saya ya. Kalau menurut Bapak Ibu mungkin tidak, tapi kalau saya selama ini saya punya prinsip begitu. Kalaupun saya selama ini ada dukungan ke situ ya itu dukungan pribadi. Kalau mau ikut juga, bukan berarti saya adakan. Jadi kalau bisa tanggapan dari Bapak Ibu sekalian yang pertama kepada yang tua-tua yang menjadi nasihat, ini ada nasihat yang bisa diberikan. Ketika suksesi itu yang silakan Bapak Ibu yang lain untuk memberikan pandangannya. Dari Ibu-Ibu Majelis Taklim mungkin ada masukannya. Atau Bapak-Bapak, silakan kami tunggu. Ini mengingat sudah mau jam 11. Kalau tidak ada tanggapan ya kita minta pernyataan Hajrul Ilham terkait silakan dari Dewan Adat penasehat yang berpertimbangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berikan mandat saja kepada Pak Haji. Nanti warga saja yang memilih. Pak Haji dengan Pak Mudin maju, silakan maju. Nanti kembalikan sama warga. Siapa saja yang mau memilih. Berikan terus luas. Jangan dipatok bahwa Pak Haji tidak bisa. Jangan. Semua kembalikan kepada warga yang memilih. Jadi kesempatan ini kita manfaatkan. Tanggal 1 sampai tanggal 7 itu penentuan untuk calon. Oleh karena itu kita berikan mandat untuk Pak Haji. Ayo bisa persiapannya untuk ambil kepastian Pak Haji maju atau tidak. Siap saja. Ada kemenangan nanti jangan jadi kita kasih kesempatan. Jadi mulai malam ini kita dengar Pak Haji punya keputusan. Siapa dia? Penentuan menang di negara ini ya bagian kepada warga. Nah, kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa terkait yang tadi disampaikan oleh masyarakat itu perlu kita apresiasi, kita berikan hak kepada siapapun untuk maju, untuk siapapun yang maju sebagai calon ketua RT. Tentu beliau menyampaikan pesannya juga tadi bahwa siapapun yang terpilih dan sebagainya itu merupakan hal yang biasa. Perbedaan itu biasa, perbedaan itu jangan sampai memutus tali silaturahmi kita dan sebagainya. Karena hal-hal begitu itu bukan karakter kita sebagai orang Buton. Karakter kita sebagai orang Buton, ketika ketemu di jalan kita bersapa, ketemu di masjid kita tetap salaman, ketemu di kondangan tetap kita saling berpelukan. Apalah artinya jabatan-jabatan seperti itu, lantas kemudian memutus tali silaturahmi di antara kita. Lalu kemudian perlu saya sampaikan bahwa tentu sudah beberapa dari adat dan pemuda memberikan dukungannya kepada Pak Haji Abdullah untuk maju. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, keputusan itu tentu kembali kepada Haji Abdullah sebagai pribadinya, karena beliau lah yang kemudian dimandatkan. Maka tentu kita memberikan kesempatan untuk beliau untuk kemudian menentukan sikapnya, apakah beliau bersedia ataukah kita perlu masih menunggu waktu lagi. Mungkin ada dari ibu mungkin memberikan tanggapan terkait ini. Kalau tidak ada, kita kembalikan ke Pak Haji. Apa yang disampaikan Pak Halam tadi berarti bahwa beliau itu memang berdirinya di tengah-tengah karena memberikan keleluasaan kepada semua warga untuk memilih nanti siapa yang diajukan oleh IMT. Tadi kayaknya bahwa saya dan Mudin dimajukan bersama-sama dan kembali warga untuk siapa yang memilih, siapa di antara kami memilih. Ini yang menjadi bagi saya keputusan juga amat berat untuk malam ini saya sampaikan ini. Penuh pertimbangan karena bagaimanapun Pak kita yang lama ini selama 5 tahun ini sudah bersama kita, tentu kelebihan dan kekurangan itu tidak mungkin seorang manusia sempurna. Jadi kalau memang sebagian warga menginginkan saya
yang saya jaga jangan sampai, karena saya tidak, ini yang masih pemikiran ya, jangan sampai dengan tidak majunya saya, yang saya takutnya jangan sampai mereka apatis lagi terhadap KKST, itu jangan sampai. Jadi saya mau siapa saja nanti yang maju, kalau setelah pemilihan pesan saya kalau memang saya mau maju, jadi yang terpilih siapa saja kita dukung sama-sama. Jangan sampai salah satu terpilih dan mengecewakan tidak mendukung lagi. Itu terjadi kayak seperti kemarin itu kan karena kurangnya kompaknya kepengurusan, makanya ada sedikit tersendat paguyuban untuk berkembang. Makanya mungkin untuk malam ini saya belum bisa menyatakan sikap. Setelah saya pertimbangkan, kalau memang warga sebagian besar menginginkan saya untuk menjaga persatuan dan kesatuan, insya Allah besok saya bisa menyatakan sikap. Karena biar bagaimanapun, yang saya pertimbangkan juga sebenarnya kalau kita pikir saya ini siapa. Selama di WB itu juga banyak kekurangan kok, apalagi nanti mungkin ke depannya. Tapi saya lihat semangatnya anak-anak muda, orang-orang yang sudah pengalaman, mungkin dengan dukungan itu saya ada keinginan untuk berkembang. Karena sehebat apapun kita, tanpa dukungan dari yang lain tidak ada apa-apanya. Jadi berkerukunan itu bukan hebatnya ketua, hebatnya kita semua. Saya rasa begitu. Jadi mungkin itu saja. Insya Allah besok paling lambat sore saya bisa menyatakan sikap, mungkin melalui sekretaris bisa sampaikan. Kita dari hati-hati dulu, mungkin saya bisa komunikasi dengan ketua lama supaya ini perbedaan jangan sampai tajam. Karena kita ini bagaimana kita bersamakan kebersamaan, jangan sampai kita gara-gara pemilihan ini kita terpecah-pecah. Yang kita inginkan ini kebersamaan ini terus kita jaga. Mungkin itu saja yang saya untuk sebelum saya akhiri, sebelum saya serahkan kepada sekretaris, mungkin ada sedikit penyampaian. Mari kita jaga bersama. Kerukunan ini, alhamdulillah, walaupun masih banyak kekurangan, tapi sudah berjalan dengan bagus. Yang terpenting ini kebersamaan kita jaga. Yang saya lihat kekurangan kita selama ini mengenai hadirnya kita pada acara-acara saudara kita yang diundang, kadang kita sepelekan. Kalau bisa ke depannya, saudara kita yang mungkin dari warga lain yang diundang, kita usahakan untuk hadir, karena bagaimanapun yang mengundang ini sudah menghargai kita. Karena kata ulama menghadiri undangan itu kalau tidak salah wajib, terutama acara-acara walimah pernikahan itu sifatnya wajib. Jadi kalau ada undangan-undangan itu saya harap itu jangan disepelekan begitu. Karena selama ini saya lihat kadang saya merasa malu gitu ya, ada teman-teman kerukunan lain sudah diberikan amanah untuk mengundang. Ini kadang yang datang itu tidak sampai separuh. Makanya kalau bisa ke depannya undangan-undangan itu, karena pilar-pilaran itu atau kerukunan kita karena sudah menghargai kita. Makanya kalau ada undangan dari pilar-pilaran atau kerukunan lain, saya mungkin saya kasih undangan. Kadang saya sudah batasi karena pengalaman sudah dikasih kebebasan untuk beri berapa saja Pak Haji kasih. Kadang yang datang itu bisa dihitung dengan jari. Jadi itu mungkin saya punya keluhan selama saya lihat selama kepemimpinan saya 6 tahun ke belakang. Itu saja mungkin jadi perhatian masyarakat ke sekretaris menyimpulkan.
Baik, ada masukan dan sebagainya. Masih bisa. Ya, dari bagian bidang anggota hubungan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, perkenalkan nama ini. Kalau nama asli Azwar. Nama Saya cuma mau beri apa ini saja dari hitungan atau apa. Ya, saya cuma kasih penilaian ya. Selama Pak Haji menjabat sebagai ketua WBT. Ya mungkin 60% atau 70% lah. Selama kepemimpinan Pak Haji ini kita bisa rasakan ya. Wah, kinerja di KKST itu dari WBT kita pindahkan ke KKST. Mungkin dengan 70% yang ada di mungkin yang ada 70% yang ada di WBT bisa pindah ke KKST dan didukung dengan pemuda ini bisa naik lagi. Jangan 195. Insya Allah. Saya mohon saja dari warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari anggota bidang hubungan masyarakat yang telah memberikan tanggapannya terkait Pak Haji Ilham, bahwa ketika Pak Haji di KKST tentu itu menjawab kekhawatiran bahwa Pak Haji tentu tidak akan ditinggalkan, tidak akan dibiarkan berjalan sendiri, tetap warga akan membersamai. Artinya bahwa terkait kekhawatirannya Pak Haji bahwa seandainya beliau terpilih sebagai ketua KKST, lantas kemudian takutnya kepemimpinan beliau tidak sama baiknya daripada ketua sebelumnya. Tentu ini juga kembali kepada warga untuk mendukung. Tetapi kekhawatiran itu perlu kita jawab Pak Haji, bahwa kita tidak tahu besok ini akan hujan. Kita juga tidak tahu bahwa besok ini matahari masih bersinar. Artinya kita tidak bisa menerka apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi yang perlu kita nilai bahwa periode kepemimpinan Haji Laudil Ilham cukup bagus di Buton Tengah, dan itu bisa menjadi modal dasar beliau memimpin yang lebih tinggi, yaitu tingkat KKST Kabupaten Kepulauan Yapen. Ketika kita menerka-nerka apa yang akan terjadi ke depan, sama saja kemudian kita masih meragukan kekuatan dari Yang Maha Esa untuk kemudian membersamai kita. Saya rasa seperti itu. Kita tidak tahu hujan ini akan besok atau tidak. Tapi yang pasti bahwa ketika niatnya kita baik, karakter kita baik, insya Allah itu bisa diterima. Dan seperti itu. Jadi tentu pada malam ini mungkin kita belum bisa mengambil titik, mengambil kesimpulan. Insya Allah kita kasih kesempatan kepada Haji Laudil Ilham untuk bersikap besok sore. Tapi saya rasa jangan saya menyampaikan, nanti Pak Haji saja yang menyampaikan sendiri, karena takutnya kalau saya menyampaikan seakan-akan itu bukan lagi pribadinya Pak Haji, tapi dorongan dari kami. Tentu pertimbangan pribadi yang tentu harus kita juga pertimbangkan Haji Laudil Ilham. Tapi melihat semangat dukungan dari warga, tentu itu bisa jadi pertimbangan modal besar dari Pak Haji kemudian mempertimbangkannya. Saya rasa seperti itu. Masih ada masukan dari Bapak-Bapak? Kalau tidak ada kita tutup. Tidak ada ya? Dari Hasim? Tidak ada. Baik Bapak Ibu, kita tutup pertemuan kita pada malam ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas saran, masukan, kritikannya terkait pilar Buton Tengah yang kita cintai ini.
Kita berharap kepengurusan tahun 2025-2030 kemudian bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita masyarakat Buton Tengah kemudian tetap senantiasa kuat dalam silaturahminya, kuat dalam persatuannya, kuat dalam kebersamaannya, dan kemudian masih bisa dapat menopang antara satu dan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai kita dan hadir pada malam ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, mari kita tutup, kita kirimkan Al-Fatihah kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada kita yang hadir di malam ini. Kita tutup dengan Al-Fatihah. Semua khusus Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.